Waktunya Mama bercerita. Hai kawan, jumpa lagi nih bersama Mama di Waktunya Mama bercerita. Hai, apa kabar semuanya kawan-kawan semua? Semoga sehat selalu dan selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Sama nih Mama dan keluarga pun sama anak-anak juga ternyata alhamdulillah di sini sehat selalu. Nah, seperti biasa nih kawan, kita ketemu lagi di video kali ini. Di video tentang apa? Nah, kalau sudah ada latar di belakang Mama, berarti ini waktunya Mama untuk bercerita. Cerita tentang apa, Mama? Mama akan cerita tentang salah satu perang yang pernah terjadi di Indonesia. Nah, kalau kemarin Mama sudah cerita tentang perang di Penogoro, di video kali ini Mama akan cerita tentang perang Padri yang sama-sama perang sebelum kemerdekaan. Ayo, buat kawan-kawan di sini, siapa yang pernah dengar atau bahkan pernah tahu dan pernah baca tentang perang Padri? Angkat tangannya. Aduh, pintarnya buat kawan-kawan semua yang udah tahu. Tapi nih ya, buat kawan-kawan yang belum tahu, jangan sedih, jangan gundah, jangan kecil hati. Karena apa? Karena di sini Mama akan menjelaskan tentang perang Padri. Tapi sebelumnya Mama akan menceritakan atau menjelaskan sedikit tentang salah satu tokoh pemimpin dalam perang Padri ini. Ayo, siapa pemimpin yang terkenal dalam perang Padri ini? Ada yang tahu? Pintarnya, good job buat kawan yang sudah tahu, yaitu Tuanku Imam Bonjol. Nah, buat yang belum tahu, kayak gimana ya Tuanku Imam Bonjol? Kalian bisa lihat nih, langsung cari uang pecahan 5.000 karena di situ ada gambar Tuanku Imam Bonjol. Coba ayo dibuka dompetnya, kalau nggak minta mama sama papahnya bilang, "Mama, katanya Mama Nalagume ada nih namanya Tuanku Imam Bonjol di pecahan uang 5.000 rupiah." Tapi jangan sekarang. Hey! Tunggu Mama selesai cerita dulu ya, jadi biar kalian semua bisa berimajinasi gimana sih rupanya Tuanku Imam Bonjol. Oke ya, nggak usah berlama-lama ya, Mama akan langsung menjelaskan tentang tokoh dari perang Padri ini, yaitu Tuanku Imam Bonjol. Tuanku Imam Bonjol lahir pada tanggal 1 Januari 1772 di Bonjol, Luhak Agam, Pagaruyung dengan nama Muhammad Syahab. Jadi nama kecilnya beliau adalah Muhammad Syahab. Ayah beliau bernama Bahanuddin Syahab dan ibunya bernama Hamatun. Ayahnya merupakan seorang alim ulama yang berasal dari Sungai Rimbang, Suliki 50 kota. Muhammad Syahab ini dilahirkan dari kalangan keluarga pedagang dan juga senang merantau. Karena beliau dulu pernah dikirim ke Malaysia untuk mendapatkan pendidikan formal sekolah rakyat desa atau setara dengan sekolah dasar pada tahun 1779. Tuanku Imam Bonjol selanjutnya dikenal oleh masyarakat setempat atau masyarakat di kampungnya dengan nama Syekh Muhammad Said Bonjol atau Inyi Bonjol. Nah, yang perlu kawan ketahui, Bonjol ini ternyata Mama pun baru tahu setelah riset cerita ini. Bonjol itu merupakan suatu kampung yang ada di daerah Sumatera Barat. Nah, kalian bisa search juga ya, bener nggak sih ada daerah yang namanya Bonjol? Muhammad Syahab atau Syekh Muhammad Said Bonjol ini mempunyai beberapa gelar, yaitu Peto Syarif, Malin Basa, dan Tuanku Imam. Muhammad Syahab akhirnya lebih dikenal dengan sebutan Tuanku Imam Bonjol karena apa? Karena Tuanku nan receh dari Kampang Agam menunjuknya sebagai imam atau pemimpin bagi kaum Padri selama perang Padri di Bonjol. Setelah dewasa pada tahun 1809 sampai 1814, Tuanku Imam Bonjol belajar agama Islam kepada Syekh Ibrahim Kumpulan di Bonjol. Nah, Tuanku Imam Bonjol ini mempunyai beberapa istri, tapi ternyata hanya satu istri yang mendampinginya hingga akhir hayatnya, yaitu bernama Hajah Solehah. Dari pernikahannya dengan Hajah Solehah, Tuanku Imam Bonjol ini memiliki 10 orang anak. 5 orang anak laki-laki dan 5 orang anak perempuan. 5 orang anak laki-lakinya ini bernama Hasan, Hashim, Harun al-Rashid, Syahrudin, dan juga Jusna. Sedangkan 5 orang anak perempuan yaitu bernama Syawadir, Hasanah, Rofi'ah, Kholidi, dan Nurbaiti. Oke kawan, itu dia sedikit tentang
Tuanku Imam Bonjol. Nah, sekarang kita langsung masuk ke ceritanya ya, cerita tentang Perang Padri. Let's go! Oke, Perang Padri adalah salah satu perang yang terkenal di masa kolonial Belanda dan terjadi pada abad ke-19. Perang ini terjadi atau disebabkan oleh pemberontakan masyarakat Minangkabau melawan kekuasaan adat dan juga kolonial Belanda. Oke, terdapat sejumlah tokoh dalam Perang Padri ini yang memiliki peran yang sangat penting. Salah satunya yaitu Tuanku Imam Bonjol yang tadi Mama ceritakan, Tuanku Rau, Tuanku Pasaman, Tuanku Tambusai, dan Tuanku Nan Renceh. Yang perlu kawan tahu, ternyata Perang Padri ini adalah pertempuran saudara yang pernah terjadi di Minangkabau, Sumatera Barat. Jadi pertikaian ini adalah antara sesama orang Minang. Perang Padri ini terjadi tepatnya mulai dari tahun 1803 sampai 1838 silam. Oke, Perang Padri ini melibatkan kaum Padri, yaitu adalah kaum dari kelompok agamis dan juga kelompok kaum adat atau dari adat Minangkabau sendiri. Nah, kaum Padri terdiri dari orang-orang yang menganut ajaran agama Islam yang ingin menegakkan syariat Islam di Minangkabau. Sedangkan kaum adat adalah kelompok tradisionalis mewakili adat istiadat dari Minangkabau yang mempertahankan tradisi dan kebiasaan adat. Nah, oke, awalnya Perang Padri ini adalah perang saudara yang tadi Mama jelaskan dari antara kaum Padri dan juga kaum adat. Namun akhirnya lama-kelamaan dia berubah menjadi perang kolonial karena adanya campur tangan Belanda. Latar belakang Perang Padri dimulai itu di tahun 1803. Beberapa kaum Padri yang baru pulang dari Timur Tengah ini ingin menegakkan ajaran Islam yang murni dan menentang berbagai kebiasaan adat yang mereka anggap bertentangan dengan ajaran agama Islam, seperti hal-hal yang tidak diperbolehkan dalam agama Islam. Kawan-kawan udah tahu semua ya. Seorang ulama bernama Tuanku Nan Renceh tertarik untuk ikut serta dan juga mendukung niat ini. Saat itu kaum Padri dipimpin oleh Tuanku Nan Renceh, Tuanku Pasaman, Tuanku Rau, Tuanku Tambusau, Tuanku Lintau, Tuanku Mansiangan, Tuanku Pandai Sike, dan Tuanku Barumun, dan akhirnya mereka tergabung dalam kelompok Harimau Nan Salapan. Sedangkan kaum adat yang dipimpin oleh Sultan Arifin Muningsyah menolak tuntutan kaum Padri ini karena mereka tidak mau mengubah kebiasaan tradisional mereka dan ingin mempertahankan tradisi yang setelah mereka jalankan secara adat sejak dulu di Minangkabau. Karena kaum adat ini menolak ajakan atau tuntutan dari kaum Padri, sehingga akhirnya meletuslah perang pada tahun 1803. Sedangkan puncak dari Perang Padri ini terjadi di tahun 1815, ketika kaum Padri di bawah pimpinan Tuanku Pasaman menyerang kerajaan Pagaruyung hingga pecahlah peperangan di Koto Tangah. Perang ini menyebabkan pimpinan kaum adat yaitu Sultan Arifin Muningsyah melarikan diri dari ibu kota kerajaan. Sementara itu karena kepergian dari pemimpinnya, akhirnya kaum adat makin terpukul mundur. Kepemimpinan Harimau Nan Salapan ini hampir membawa kaum Padri kepada kemenangan dalam perang ini. Akhirnya, dalam kondisi terdesak, pada tahun 1821, kaum adat akhirnya meminta tolong atau meminta bantuan kepada pemerintah kolonial Hindia Belanda. Belanda saat itu sedang menjajah wilayah Nusantara, termasuk Minangkabau. Pengajuan bantuan oleh kaum adat ini akhirnya ditandai dengan penyerahan kerajaan Pagaruyung kepada pemerintah Hindia Belanda. Selain itu, kaum adat juga ternyata menyerahkan daerah Simawang dan Soli Air kepada pasukan Belanda. Akhirnya pemerintah kolonial Belanda bersedia untuk membantu kaum adat melawan kaum Padri. Oke, pada tanggal 4 Maret 1822, pasukan Belanda di bawah pimpinan Letnan Kolonel Ralph berhasil memukul mundur kaum Padri keluar dari Pagaruyung. Kemudian di Batu Sangkar, Ralph akhirnya membangun benteng pertahanan.
Bengkel pertahanan ini diberi nama Fort van der Capellen. Nah, di sisi lain ternyata kaum Padri ini pantang menyerah kawan. Mereka akhirnya menyusun kekuatan dan pertahanan di Litau. Nah, pada tanggal 10 Juni 1822, pergerakan pasukan Belanda di Tanjung Alam akhirnya dihadang oleh kaum Padri. Namun, kaum Padri itu ternyata gagal menghadang Belanda di Tanjung Alam, akhirnya membuat Belanda berhasil melanjutkan perjalanannya ke Luhak Agam. Oke, pada tanggal 14 Agustus 1822, ternyata terjadi pertempuran di daerah Baso yang membuat pemimpin pasukan Belanda yaitu Kapten Govinet menderita luka berat dan akhirnya meninggal dunia pada tanggal 5 September 1822. Melalui pertempuran di Baso yang dipimpin oleh Tuanku Nandrence pada September 1822, kaum Padri akhirnya berhasil memaksa Belanda untuk mundur ke bentengnya di Batu Sangkar. Pada tahun 1824 akhirnya Raf kemudian meminta Sultan Arifin Muningsyah untuk datang kembali ke kerajaan Pagaruyung. Tapi sayangnya di tahun 1825 akhirnya Sultan Arifin Muningsyah meninggal dunia atau wafat dan kemudian dimakamkan di Pagaruyung. Ternyata nih kawan ya, pada tahun 1825 Belanda ini ternyata tidak hanya terlibat dalam perang Padri aja. Belanda ini ternyata terlibat juga dalam perang di Penogoro yang kemarin Mama ceritain di Jawa dan juga perang-perang lainnya di Eropa. Ternyata hal ini membuat Belanda sangat kewalahan dan hampir saja kehabisan dana perang. Ditambah lagi ya, kaum Padri ini ternyata kawan pantang menyerah dan cukup tangguh dalam melakukan perlawanan sehingga semakin menyulitkan Belanda. Nah, kondisi ini akhirnya membuat Belanda berpikir. Nah, ternyata Belanda akhirnya mengajukan gencatan senjata pada 15 November 1825. Oke, disepakati dengan nama Perjanjian Masang, yaitu periode gencatan senjata yang disepakati antara pasukan Belanda dengan kaum Padri yang saat itu dipimpin oleh Tuanku Imam Bonjol. Nah, selama periode gencatan senjata inilah ternyata Tuanku Imam Bonjol ini mencoba memulihkan kekuatannya dan merangkul kembali kaum adat. Nah, saat itu kebetulan kaum adat juga lagi atau sedang merasa kecewa dengan Belanda karena mereka membuat perjanjian damai dengan kaum Padri yang tadi perjanjian Masang itu ya. Kaum adat ini berpikir bahwa Belanda mengkhianati janjinya dan ternyata mementingkan kepentingan dirinya sendiri. Jadi lebih mementingkan pihak Belanda sendiri, kepentingan dirinya. Nah, di samping itu Tuanku Imam Bonjol juga ternyata menyesali tindakan dari kaum Padri ketika perseteruan di antara sesama orang Minang ini terjadi. Nah, ternyata nih kawan ya, usaha dari Tuanku Imam Bonjol untuk merangkul kembali kaum adat ternyata tidak sia-sia karena perdamaian dan kesepakatan untuk bersatu antara kaum Padri dan kaum adat akhirnya tercapai. Nah, di kesepakatan damai yang diadakan di Bukit Marapalam, Kabupaten Tanah Datar ini ternyata dikenal dengan nama Plakat Puncak Pato. Kesepakatan ini berbunyi adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah. Yang artinya adat Minangkabau berlandaskan kepada agama Islam dan agama Islam berlandaskan kepada Al-Quran. Oke, setelah Perang Jawa atau Perang di Penogoro ini berakhir di tahun 1830 dengan ditangkapnya Pangeran Diponegoro dengan siasat licik dari pihak Belanda, akhirnya Belanda bisa mefokuskan kembali fokusnya ke Minangkabau. Kali ini Belanda ingin menguasai perkebunan kopi yang ada di wilayah Darek
yang merupakan kawasan pedalaman. Nah, di sini kawan, Belanda lagi-lagi mengkhianati janjinya, yaitu ternyata mereka menyerang Nagari Pandai Sike. Nagari Pandai Sike adalah daerah yang mampu memproduksi mesiu dan senjata api kala itu ya. Selain itu, ternyata Belanda juga membangun benteng lagi. Selain benteng yang tadi itu, Belanda juga membangun benteng yang dinamakan Benteng Fort de Kock yang ada di Bukit Tinggi. Nah, gunanya Benteng Fort de Kock ini untuk apa? Untuk memperkuat kedudukan Belanda di Sumatera Barat. Belanda akhirnya terus-menerus menyerang kaum Padri selama periode 1831 sampai 1832. Mereka terus menambah pasukan dari berbagai daerah untuk menumpas kaum Padri. Karena serangan pihak Belanda yang bertubi-tubi ini akhirnya memaksa kaum Padri untuk mundur berkali-kali. Pada Januari 1833, kaum Padri baru bisa berhasil kembali mengalahkan Belanda di bawah tokoh perang Padri lainnya, yaitu Tuan Kurau di Padang Matinggi. Pada tanggal 11 Januari 1833, kaum Padri dan kaum adat yang telah bersatu akhirnya melakukan penyerangan pada beberapa kubu pertahanan dari garnisun Belanda. Belanda akhirnya kehilangan banyak sekali tentara. Belanda juga dikepung oleh seluruh masyarakat Minangkabau, bukan hanya dari kaum Padrinya saja ya. Karena meskipun dulu kaum Padri dan kaum adat itu adalah lawan, akhirnya mereka bersatu untuk menyerang musuh yang sebenarnya yaitu adalah Belanda. Jadi perang kali ini adalah dilakukan untuk mengusir Belanda dari tanah Minangkabau ataupun dari Nusantara. Nah, perang ini ternyata dipimpin oleh Tuanku Imam Bonjol. Belanda yang akhirnya menyadari keadaan ternyata telah berubah, kemudian mengeluarkan plakat panjang. Nah, isi dari plakat panjang ini adalah pernyataan bahwa kedatangan Belanda ini ternyata ke Minangkabau tidak bermaksud untuk menguasai negeri tersebut, kata Belanda ya, tapi melainkan untuk berdagang dan menjaga keamanan, sehingga penduduk Minangkabau akan tetap diperintah oleh para penghulu mereka dan tidak diharuskan untuk membayar pajak. Nah, Belanda beralasan bahwa untuk menjaga keamanan, membuat jalan, dan membuka sekolah itu memerlukan biaya. Jadi, penduduk setempat diwajibkan untuk menanam kopi dan menjualnya kepada pihak Belanda. Nah, lagi-lagi kawan, Belanda ini ternyata menerapkan siasat licik. Perlahan-lahan akhirnya Belanda menyusup dan melakukan penyerangan pada tahun 1837. Belanda berusaha untuk menyerang benteng pertahanan Bonjol. Namun serangan itu ternyata dapat diperlambat oleh kaum Padri berkat taktik serangan gerilya mereka. Akan tetapi ternyata Belanda juga tidak menyerah. Sepanjang tahun 1834, ternyata Belanda berfokus untuk membuat akses jalan di sepanjang Bonjol. Hingga akhirnya, dimulai dari tanggal 16 April 1835, Belanda ini bertekad untuk menyerbu dan menaklukkan Bonjol. Meskipun gagal berkali-kali, ternyata Belanda tetap berusaha untuk menghancurkan benteng Bonjol ini. Selain itu, Belanda juga ternyata memblokade Bonjol untuk melumpuhkan suplai bahan makanan dan senjata bagi kaum Padri sendiri. Blokade dan serangan bertubi-tubi yang dilakukan oleh pihak Belanda ini ternyata justru membangkitkan semangat perlawanan dari masyarakat Minangkabau sendiri. Karena beberapa kali ternyata Belanda kewalahan untuk mengatasi perlawanan ini. Setelah 1 tahun dikepung, akhirnya bengkel Bonjol ternyata bisa dijebol oleh Belanda. Akan tetapi kaum Padri yang gigih akhirnya kembali berhasil dalam memorak-porandakan Belanda hingga keluar dari benteng. Hal ini membuat pemerintah Hindia Belanda murka. Mereka sangat marah sekali. Akhirnya, seorang perwira tinggi Belanda yang ternyata ahli strategi perang benteng Stersel dikirim ke Bonjol. Pengepungan Bonjol dari segala penjuru pun akhirnya dilakukan selama 6 bulan.
Pasukan-pasukan Belanda dari berbagai wilayah kekuasaan Belanda didatangkan. Mereka pun akhirnya menyerang dan menghujani peluru di wilayah itu selama pengepungan. Hingga akhirnya di tanggal 25 Oktober 1837, Tuanku Imam Bonjol ditangkap. Penangkapan ini menjadi pukulan berat bagi perlawanan kaum Padri. Perang akhirnya kembali berkobar. Tapi kali ini ternyata Belanda lebih unggul karena pada 1838 Belanda akhirnya berhasil menembus pertahanan terakhir rakyat Minangkabau di Dalu-Dalu yang saat itu dipimpin oleh Tuanku Tambusai. Nah, sebenarnya Perang Padri tetap berlanjut di bawah kepemimpinan Tuanku Tambusai. Tapi karena benteng terakhir kaum Padri di Dalu-Dalu ini telah diduduki oleh Belanda pada 28 Desember 1838, akhirnya Tuan Tambusai dan beberapa pengikutnya yang selamat pergi ke Negeri Sembilan di Semenanjung Malaya. Perang Padri pun akhirnya dianggap selesai dengan kemenangan dari pihak kolonial Belanda dan melemahnya kekuatan dari pihak Minangkabau. Akhirnya kerajaan Pagaruyung menjadi bagian dari Pax Nederlandica di bawah kendali Hindia Belanda. Oke kawan, itu dia cerita tentang Perang Padri. Akhirnya kita tahu ya Perang Padri seperti apa. Yeay, senangnya. Oke, tapi Mama belum selesai nih kawan. Karena Mama akan menceritakan lagi tentang pengasingan Tuanku Imam Bonjol. Nah, setelah ditangkap Belanda saat berunding di Palupuh, Tuanku Imam Bonjol diasingkan ke beberapa tempat. Nah, pertama itu pada tanggal 23 Januari 1838, Tuanku Imam Bonjol diasingkan di Cianjur atau diasingkan ke Cianjur di Karesidenan Priangan, Jawa Barat. Di Cianjur ternyata Tuanku Imam Bonjol diizinkan menjadi guru agama. Ia mengajarkan agama Islam dan dengan sangat cepat mendapatkan banyak murid yang sangat terkesan dengan kepribadian Tuanku Imam Bonjol. Ternyata besarnya jumlah murid yang didapatkan Tuanku Imam Bonjol dalam waktu singkat ini, yaitu hanya 1 tahun, membuat Belanda khawatir. Nah, karena dari itu akhirnya Tuanku Imam Bonjol dipindahkan lagi ke Ambon, Maluku. Nah, di Ambon, Maluku ini kebebasan Tuanku Imam Bonjol ternyata sangat dibatasi. Karena Belanda tidak mau lagi merasa khawatir. Belanda memberikan tunjangan uang dan juga beras agar Tuanku Imam Bonjol tidak melakukan kegiatan di luar. Ternyata meski sudah membatasi kebebasan Tuanku Imam Bonjol, tapi ternyata Belanda tetap saja khawatir. Hingga akhirnya Tuanku Imam Bonjol diasingkan lagi ke mana sekarang? Ke Manado, betul, Sulawesi Utara. Nah, di Manado pun lokasi pengasingan Tuanku Imam Bonjol ternyata sering dipindah-pindahkan. Nah, di Manado Tuanku Imam Bonjol hidup sebagai rakyat biasa, jadi tidak diberi fasilitas apapun. Setelah hampir 3 dekade hidup di pengasingan, akhirnya Tuanku Imam Bonjol wafat pada 8 November 1864 dalam usia 91 tahun. Nah, ada beberapa sumber juga yang menyebutkan bahwa Tuanku Imam Bonjol wafat pada 6 November 1964. Nah, Tuanku Imam Bonjol dimakamkan di Desa Lota, Kecamatan Pineleng, Minahasa, Sulawesi Utara. Oke, sekarang kita lanjut masuk ke dampak perang dari Perang Padri ini. Nah, Perang Padri, perang yang berawal dari perang saudara dan berakhir menjadi perang melawan kolonial Belanda, ternyata menimbulkan beberapa dampak. Apa aja dampaknya? Yang pertama, dampak yang langsung dirasakan setelah Perang Padri adalah jatuhnya Kerajaan Pagaruyung atau wilayah Sumatera Barat ke tangan kolonial Hindia Belanda. Nah, penguasaan Belanda terhadap tanah Sumatera ini juga menjadi tanda bahwa Kerajaan Pagaruyung telah runtuh. Nah, selain itu, perang ini juga menyebabkan kehancuran dan penghilangan otoritas pemerintah tradisional di wilayah tersebut. Yang kedua, Perang Padri yang berlangsung selama sekitar 2 dekade ini menyebabkan banyak korban jiwa serta kerugian material.
perang ini mengakibatkan penghancuran kampung dan pengungsi di wilayah Sumatera Barat. Dampak yang ketiga adalah dengan pengasingan Tuanku Imam Bonjol, salah satu tokoh terkemuka dalam perang ini ke Cianjur, kemudian ke Ambon, dan akhirnya ke Lota Minahasa di mana tempat ia meninggal. Oke, selain dampak negatif, ternyata Perang Padri juga menimbulkan dampak positif, yaitu meskipun terjadi perpecahan di awal, ternyata perang akhirnya memaksa kaum Padri dan kaum adat untuk bersatu melawan Belanda. Perang Padri juga menciptakan persatuan dari para pemimpin tradisional dan agama setempat. Perang ini akhirnya memperkuat solidaritas dan koordinasi antara kelompok-kelompok tersebut dalam menghadapi penjajah Belanda serta mempertahankan identitas budaya mereka. Oke kawan, itu dia cerita tentang Perang Padri, yaitu perang yang terjadi awalnya adalah perang sesama orang Minang. Ya, tapi ternyata di akhirnya adalah perang melawan Belanda. Akhirnya bersatu melawan Belanda. Buat kawan-kawan semua yang ingin request pengen cerita perang apa lagi nih, boleh komen di kolom komentar ya. Ataupun yang pengen mengkoreksi ada yang salah nih dari cerita yang Mama ceritain, boleh juga komen di kolom komentar. Nah, seperti biasa yang paling penting banget, jangan lupa untuk selalu dukung Nalagume Story dengan cara di like, comment, share, and subscribe. Karena dengan dukungan dari kawan-kawan semua, kita akan semangat untuk membuat video-video yang mengedukasi kawan-kawan semua. Nah, segitu dulu ya video kali ini. Ketemu lagi di video-video selanjutnya, video tentang perang selanjutnya, dan juga video tentang cerita rakyat. Terima kasih juga buat kawan-kawan semua yang sudah mau menonton video ini sampai akhir. Semoga bisa menjadi pengetahuan buat kawan-kawan semua ya. Oke, kalau gitu waktunya Mama untuk pamit. Mama pamit dulu ya. Bye-bye.